warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga baik-baik saja. Nah, sebelum kita mengawali pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rita Hidayati, NIM 18, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di video kali ini, kita akan mempelajari tentang tema 2, selalu berhemat energi. Subtema 2, manfaat energi. Pembelajaran ketiga. Nah, di sekitar kita pasti banyak sekali sumber energi listrik yang dapat kita manfaatkan. Namun, kita juga harus berhati-hati terhadap sumber energi tersebut karena sangatlah berbahaya apabila terkena diri kita. Amatilah gambar berikut ini. Apakah gambar tersebut berbahaya atau aman dilakukan? Nah, kita lihat pada anak yang sedang memanjat tiang listrik. Kegiatan tersebut sangatlah berbahaya karena dapat menyebabkan tersengatnya aliran listrik. Selanjutnya yaitu kita lihat pada anak yang berenang sambil memainkan radio. Kegiatan tersebut jugalah sangat berbahaya karena apabila ada kabel yang terkelupas, maka aliran listrik tersebut akan masuk ke dalam kolam renang sehingga menyengat anak yang sedang berada di kolam renang tersebut. Selain itu, juga dapat menyebabkan konsleting listrik. Mengapa demikian? Karena air dan listrik sangatlah berbahaya. Selanjutnya yaitu anak-anak yang sedang bermain layang-layang di dekat tiang listrik. Nah, kegiatan tersebut juga sangat berbahaya karena apabila layang-layang tersebut tersangkut ke aliran listrik, maka anak tersebut bisa juga tersengat aliran listrik. Mengapa? Karena listrik tersebut menyalur pada tali layang-layang yang dipegang anak tersebut. Kita boleh menggunakan sumber energi listrik untuk kebutuhan kita. Namun, kita juga harus berhati-hati terhadap sumber energi listrik tersebut karena sangatlah berbahaya bagi kita sendiri. Perhatikan hal-hal penting dalam penggunaan listrik yang benar di rumah kita. Yang pertama yaitu ikuti buku petunjuk penggunaan. Pahami dan pelajari penggunaan peralatan listrik pada buku panduannya agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Yang kedua yaitu perhatikan daya listrik. Dalam penggunaan peralatan listrik, kita harus memperhatikan daya yang sesuai dengan daya listrik rumah kita. Mengapa? Karena penggunaan listrik yang melebihi kapasitas daya yang terpasang berpotensi menyebabkan kebakaran. Nah, untuk melihat daya yang dipakai untuk setiap peralatan, dapat kita lihat pada kardus tempat penyimpanannya. Yang ketiga yaitu hati-hati saat menyalakan atau mematikan peralatan listrik. Perhatikan kondisi stop kontak saat akan mencabut atau mematikan peralatan listrik. Dan jangan mendahului mematikan peralatan listrik dari stop kontak langsung sebelum alat listrik itu dimatikan terlebih dahulu. Hal
Hal tersebut untuk mencegah munculnya bunga api yang mungkin berpotensi dapat menyebabkan kebakaran. Yang keempat yaitu beri sedikit ruang di sekitar peralatan listrik. Setiap peralatan listrik yang kita pakai dapat menimbulkan energi panas di sekitarnya. Oleh karena itu, jangan letakkan peralatan listrik di tempat yang tertutup, karena komponen di dalamnya mengeluarkan energi panas yang dapat menyebabkan peralatan listrik terbakar, bahkan tidak dapat kita gunakan lagi. Yang kelima yaitu jangan sentuh peralatan listrik jika tangan basah. Nah, jika tangan kita basah, jangan sekali-kali kita mencoba untuk memegang peralatan listrik yang sedang menyala. Mengapa demikian? Karena tangan yang basah mengandung air. Air merupakan penghantar listrik yang baik yang dapat menghantarkan arus listrik. Selanjutnya yaitu jangan meletakkan peralatan listrik dekat bahan kimia. Kita harus menghindari meletakkan bahan kimia di dekat peralatan listrik, karena bahan kimia dapat memicu terjadinya kebakaran. Bahaya kimia tersebut seperti obat nyamuk atau cairan pembasmi serangga dan minyak tanah. Selanjutnya yaitu matikan peralatan listrik jika sedang mati listrik. Nah, jika rumah kita mengalami mati listrik, segera mungkin kita matikan peralatan listrik yang sebelumnya menyala. Mungkin saja beberapa peralatan listrik membutuhkan daya yang besar saat pertama kali dinyalakan, sehingga dikhawatirkan listrik akan kembali mati jika menyalakan peralatan listrik tersebut. Penggunaan peralatan listrik yang berputar dan berpemanas juga bisa mencederai penghuni jika menyala dengan tiba-tiba. Nah, dengan memperhatikan hal-hal penting tersebut, semoga kita dapat membantu kita agar terhindar dari kejadian yang tidak kita inginkan. Nah, anak-anak sekalian, tahukah kamu bahwa tubuh mengandung banyak air? Oleh karena itu, tubuhmu sangat mudah sekali terkena aliran listrik. Mereka yang bekerja di tempat yang mengandung banyak sumber energi listrik sangatlah membutuhkan pakaian yang khusus. Kamu harus berhati-hati terhadap kabel yang ada di sekitarmu. Saat kamu bermain layang-layang yang basah, sangatlah berbahaya apabila tersangkut di gardu listrik. Apabila kamu membutuhkan peralatan yang menggunakan energi listrik, sebaiknya meminta bantuanlah kepada orang dewasa yang ada di sekitarmu. Jauhilah barang elektronik dari air. Apakah kalian tahu bahwa petir juga mengandung energi listrik? Nah, apabila terdengar suara petir yang menggelegar, segeralah masuk ke dalam ruangan atau ke dalam rumah. Nah, anak-anak, apakah kalian masih ingat tentang teks petunjuk? Nah, mari kita pelajari kembali apa itu teks petunjuk. Teks petunjuk adalah teks yang berisikan cara, tujuan untuk melakukan suatu hal, langkah demi langkah secara berurut, sehingga menghasilkan sesuatu yang diinginkan. Nah, tadi kan Ibu sudah menjelaskan
menjelaskan mengenai bahaya listrik dan cara menghindari bahaya listrik. Sekarang, Ibu ingin kalian membuat teks petunjuk mengenai cara menghindari bahaya listrik terhadap diri kita. Karena tadi di penjelasan tidak Ibu sampaikan tentang teks petunjuknya. Nah, anak-anakku sekalian, listrik sangat bermanfaat bagi kita. Namun, kita juga harus berhati-hati dalam penggunaannya karena akan berbahaya bagi kita sendiri. Jadi, berhati-hatilah dengan sumber energi listrik yang ada di sekitar kita, baik itu dalam bermain maupun dalam cara penggunaan aktivitas kita sehari-hari. Nah, anak-anak, sangat mudah bukan pelajaran hari ini? Semoga kalian bisa memahami tentang bahaya energi listrik. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu mohon maaf apabila ada kesalahan